Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Studio Proses Perencanaan Pembangunan Kota dengan nilai studi Kecamatan Teluk Ambon Morowala. Yang akan saya rencanakan di Kecamatan Teluk Ambon Morowala yaitu rencana kawasan wisata hutan mangrove dengan konsep ekowisata di Desa Negeri Lama. Alasan saya memilih rencana ini karena saya melihat kondisi existing kawasan hutan mangrove di Desa Negeri Lama tidak terawat. Dan akhir dari rencana ini saya ingin menjadikan Desa Negeri Lama menjadi desa yang mandiri. Karena dari adanya wisata ini maka Desa Negeri Lama mempunyai pendapatan asli desa. Yang saya kerjakan di laporan yaitu pada bab 2 di bagian kesesuaian lahan dan struktur ruang. Kesan saya di studio 6 kali ini yaitu banyak cobaan, banyak tantangan, banyak rintangan. Walaupun banyak cobaan, tantangan dan rintangan, tetapi kami kelompok 1 tidak patah semangat. Pesan saya yaitu terima kasih kepada Pak Adnan selaku dosen studio perencanaan pembangunan kota yang selalu membimbing kami, dan terima kasih kepada kedua asisten dosen di studio 6. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Rencana yang saya buat pada Kecamatan Teluk Ambon Morowala adalah rencana alun-alun Paso dengan konsep Eco Green. Alasan saya merencanakan rencana ini karena tidak adanya ruang terbuka hijau di negeri Paso dan wilayah sekitar. Untuk pengerjaan laporan saya mengerjakan bab 1, kesesuaian lahan, skalogram, analisis buffer bagian puskesmas pembantu, analisis rencana prasarana bagian persampahan, drainase, beserta best practice dan juga struktur ruang pusat pelayanan. Saya juga memperbaiki kata-kata pada laporan. Kesan saya pada studio 6 ini memiliki banyak rintangan karena adanya pandemi membuat sulitnya komunikasi dan tidak bisa bertemu secara langsung. Pesan saya untuk studio kali ini, terima kasih untuk Pak Adnan selaku dosen studio dan juga untuk kedua asdos, Kak Frans dan Kak Vivi dan teman-teman yang sudah berjuang dan berusaha untuk studio 6 ini. Terima kasih. Untuk pengerjaan laporan, saya kerja pada bagian kesesuaian lahan, analisis rencana sarana, dan pola ruang. Untuk rencana individu saya berjudul Balai Pengelolaan Hutan Mangrove Kota Ambon, berlokasi pada Negeri Paso dengan luas 1,5 hektar dengan fasilitas pendukung, parkiran, taman, gapura, dan bedeng tumbuhan bakau. Kesan dan pesan yang saya dapati dari mata kuliah studio semester ini, seribu satu ilmu dan pengalaman, mulai dari kekompakan, tanggung jawab, walaupun banyak kalangan tetapi tidak memudahkan proses untuk menggapai hasil yang maksimal. Ucapan terima kasih untuk Pak Adnan selaku dosen mata kuliah dan Kakak Vivi, Kakak Frans selaku asisten, dan juga teman-teman PWK 2018 khususnya untuk kelompok Teluk Ambon Morowala. Semangat selalu, semoga kalian semua diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Untuk pengerjaan laporan, saya mengerjakan bab 1, kesesuaian lahan. Untuk analisis buffer itu sarana kesehatan yaitu puskesmas dan klinik, pendidikan dan pola ruang existing dan rencana. Untuk rencana individu wisata taman bunga dengan konsep ekowisata, di mana rencana wisata ini dibuat dengan berbagai macam jenis bunga, adanya spot foto, bunga khas Maluku, ada juga permainan anak-anak, taman dan tempat duduk, lampu jalan, tempat sampah dan pembangunan gerbang masuk, musala, pedestrian, kafe, parkiran, dan juga toilet. Untuk kesan dan pesan, kesan saya selama studio 6 ini tugasnya selalu ada revisi, dan untuk studio yang online karena pandemi sangat disayangkan karena banyak kendala saat kuliah, bahkan presentasi yang tidak dilakukan hanya karena masalah jaringan. Dan untuk pesan saya, tetap semangat mengerjakan tugas studio yang selalu direvisi dari Pak dosen ataupun asisten dosen, dan tetap semangat juga, jangan sampai ada yang harap gampang tidak kerja, karena sampai kapanpun kerjasama dalam tim akan memudahkan pekerjaan. Semangat dan terima kasih untuk Pak Adnan dan kedua asdos yang telah membantu kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikram Susanto Watianan. Pada studio 6 kali ini, untuk rencana individu, saya merencanakan pembangunan perumahan dan permukiman baru pada kawasan Halong Atas dengan menggunakan konsep Eco Green,
yang berwawasan lingkungan dan bebas polusi. Perencanaan ini saya lakukan untuk mengantisipasi kepadatan penduduk 10-20 tahun ke depan pada Kota Ambon. Untuk pengerjaan laporan sendiri, saya berpartisipasi dalam mengerjakan analisis kalogram, analisis buffer, serta BWK. Untuk kesan dan pesan pada Studio 6 kali ini, untuk kesannya saya rasa sangat berat karena kuliah kita menggunakan metode online dan menurut saya itu sangat berat. Untuk pesan, walaupun kuliah kita sekarang online yang terasa cukup berat, tapi kita harus mampu untuk menjalaninya karena untuk mencapai kesuksesan itu tidak mudah. Terima kasih. Rencana individu di sini saya ingin merencanakan Pantai Halong dengan menambah taman dan honai dan jembatan dengan menambah tempat bermain anak-anak agar suasana di Pantai Halong dapat menarik perhatian masyarakat dan banyak pengunjungnya. Di dalam Studio 6 ini yang saya kerjakan dalam laporan yaitu analisis buffer, pelayanan jangkauan SD, SMP, dan SMA, rencana sarana perdagangan, rumah makan, toko, dan air galon, analisis kawasan bencana. Pesan dan kesan Studio 6, pesannya semoga bisa menjadi lebih baik lagi dari sekarang, dan kesan di Studio 6 ini yaitu susah namun asik, dalam artian studio ini ada susahnya namun asik jika dijalani dengan senang. Contohnya kesan survei panas-panasan itu merupakan kesan yang sangat diingat walaupun panas-panasan, tapi semua sama-sama jadi tidak melelahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rencana individu saya, yaitu tentang rencana pembangunan Transit Paso dengan judul Mixed As Building dengan konsep Grand Building. Jadi di sini Mixed As Building itu bangunan multifungsi yang bertujuan untuk menyediakan ruang yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Untuk bagian laporan yang saya kerjakan yaitu di bagian struktur ruang dan analisis rencana. Terima kasih banyak untuk Pak Adnan dan Asdos yang telah membimbing kami, dan semangat selalu untuk teman-teman yang masih bertahan sampai sekarang. Terima kasih. Nama saya Indri Natali Tulukai dengan NIM 2018-74120. Rencana individu saya tentang pembangunan kawasan pariwisata di Puncak Halong Baru dengan konsep wisata alam Puncak Halong Baru. Dikarenakan iklim yang sejuk dan pemandangan yang indah ini sehingga cocok untuk dijadikan tempat liburan dan kawasan pariwisata bagi masyarakat Maluku maupun turis yang sedang datang berlibur di Ambon. Dengan luas rencana sebesar 17,4 hektar ini, rencananya berupa wisata paralayang atau parasailing, wahana sepeda gantung, wahana jembatan tali, dan spot foto lainnya. Alasan pembuatan konsep ini seperti yang katong ketahui, Teluk Ambon Baguala kurang memiliki kawasan pariwisata dan pemandangan yang indah serta iklim yang sejuk ini membuat daerah Puncak Halong Baru ini memiliki potensi yang bagus untuk dijadikan kawasan pariwisata. Dan pada konsep ini akan direncanakan pembangunan fasilitas bagi perencanaan kawasan pariwisata tersebut seperti akses jalan, air bersih, listrik, sarana rekreasi seperti wahana, background untuk spot foto dan tempat santai bagi masyarakat seperti taman dan juga pedestrian. Dan yang saya kerjakan di laporan yaitu pada bab 4 yaitu rencana struktur ruang dan pola ruang, struktur ruang exiting dan struktur ruang rencana. Dan kesan pesan saya di semester 6 ini, walaupun dengan keadaan pandemi, saya sangat bersyukur bisa banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman dari turun lapangan ataupun survei dan lebih memahami materi secara mudah dan bisa untuk pegangan bagi masa depan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Rizky Darmawan. Saya dari kelompok Teluk Ambon Baguala. Dalam video ini yang saya ingin bahas adalah apa yang saya kerjakan dalam laporan semester ini. Untuk laporan yang saya kerjakan adalah peta sama laporan. Peta yang saya kerjakan ada beberapa peta, yaitu peta struktur dan pola ruang, peta persebaran jangkauan fasilitas, sama peta rencana fasilitas. Untuk laporan yang saya kerjakan ialah tidak langsung kerjakan, tapi saya memberikan beberapa masukan terdiri dari menganalisis wilayah, masalah dan potensi wilayah, sama rencana untuk wilayah studio kami. Mungkin saja saya bahas untuk kesan dan kesannya.
tetap semangat dalam mengerjakan kelompok, memotivasikan diri sama selalu memotivasi kelompok. Dan terima kasih untuk dosen kami yaitu Pak Adnan sama asdos kami Kakak Frans yang selalu memberikan kami masukan support untuk kedepannya lebih baik. Terima kasih.